Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepadi Hidayat dengan NIM 2106850. Di sini saya dari kelompok 12 yang akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran storytelling. Nah, tanpa basa-basi, saya akan perkenalkan teman-teman yang selanjutnya. Saya Jastiana Anggia dengan NIM 2102086. Saya Prita Hamawati Subagio dengan NIM 2106570. Oke teman-teman, itulah anggota kelompok 12. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pesan terlebih dahulu. Saya bangga menjadi Mahasiswa PGSD Kampus Sumedang yang unggul. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik metode pembelajaran storytelling. Storytelling merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menceritakan sebuah cerita kepada satu pendengar maupun lebih. Metode storytelling merupakan metode yang sangat cocok digunakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak usia dini. Dalam storytelling, storyteller atau yang membawakan cerita melakukan interaksi dua arah dengan pendengar, lalu menuturkan kisah. Storyteller bercerita dengan menggunakan kata-kata, permainan suara, dan gerakan. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua kepada anak, guru kepada peserta didik, orang yang lebih dewasa kepada yang lebih muda, ataupun seorang motivator. Dengan metode storytelling dalam proses kegiatan pembelajaran akan dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada anak usia dini, terutama pada usia taman kanak-kanak. Tema dalam storytelling sangat beragam, tergantung pada kondisi atau nilai apa yang ingin disampaikan kepada audiens atau peserta didik. Namun biasanya pada konteks pendidikan, tema yang sering disajikan atau diambil adalah kepahlawanan, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Kegiatan storytelling yang dilakukan secara terus-menerus akan tersimpan dalam memori anak dan dapat membentuk sebuah karakter pada anak. Selain itu, dengan metode storytelling, guru dapat memberikan pengalaman psikologis dan linguistik pada peserta didik sesuai dengan minat, tingkat perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. Adapun menurut Asfandiat tahun 2007, storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak, suatu proses kreatif anak-anak yang dalam perkembangannya senantiasa mengaktifkan bukan hanya 20 aspek intelektual saja, tetapi juga aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni, daya berfantasi, dan imajinasi anak yang tidak hanya mengutamakan kemampuan otak kiri, tetapi juga otak kanan. Berbicara mengenai storytelling, secara umum semua anak-anak senang mendengarkan storytelling, baik balita, usia sekolah dasar, maupun yang telah beranjak remaja, bahkan orang dewasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah fungsi storytelling. Bercerita kepada anak memainkan peran penting, bukan saja dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam mengembangkan kemampuan berbahasa dan pikiran anak. Berikut fungsi storytelling sebagai metode pembelajaran, di antaranya yaitu: yang pertama, storytelling berfungsi untuk meningkatkan rasa senang seseorang, baik itu melalui storytelling, melalui lisan, atau melalui media. Dengan meningkatkan rasa senang, maka rasa seseorang akan lupa dengan rasa sedihnya. Yang kedua yaitu storytelling berfungsi untuk menambah kosakata, frasa, hingga pandai merangkai kalimat yang enak untuk didengar dan dibaca. Yang ketiga, storytelling berfungsi untuk menambah wawasan seseorang. Ketika mendengarkan atau membaca storytelling, pasti akan ada wawasan baru yang didapat, sehingga menghadirkan sudut pandang baru juga dalam menilai suatu masalah. Fungsi yang keempat yaitu untuk meningkatkan konsentrasi. Hal ini dikarenakan pembaca atau pendengar pasti akan fokus terhadap cerita yang sedang dibawakan secara lisan ataupun tertulis. Yang kelima, yaitu storytelling berfungsi untuk memperoleh nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan dari storytelling itu sendiri. Nah, dari tujuan storytelling itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat membaca.
Nah, seseorang yang menjadi pembawa storytelling pasti akan mencari buku referensi tentang cerita yang akan disampaikan dan bisa diterima oleh para audiens. Nah, selain itu, bagi para audiens juga akan tertarik untuk mendengarkan cerita dan membaca cerita buku yang disampaikan oleh sang pembawa storytelling itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada meningkatkan kecerdasan. Nah, storytelling akan bermanfaat dalam meningkatkan kecerdasan karena kita akan melakukan sebuah usaha untuk memahami cerita yang disampaikan oleh penyaji dalam storytelling itu sendiri. Nah, secara tidak langsung otak itu akan mengasah kemampuan untuk berpikirnya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Nah, dalam meningkatkan kreativitas ini, seorang penyaji dalam storytelling akan diuji untuk memaparkan apa yang akan disampaikan dalam penyajian ceritanya tersebut. Nah, dari ide dan konsep itulah kreativitas akan meningkat sehingga menciptakan berbagai macam cara agar para audiens tidak bosan. Nah, yang keempat yaitu kemampuan berbahasa. Dalam kemampuan berbahasa ini sendiri, storytelling berupa jalan cerita yang memiliki sekali sedikit kosakata. Nah, di mana kita dituntut untuk berimprovisasi dalam menyampaikan cerita yang memiliki alur cerita itu, tetapi dalam kemampuan berbahasa yang berbeda. Nah, tujuan dari improvisasi ini dapat membentuk atau meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa. Nah, yang terakhir itu memudahkan seorang untuk melakukan presentasi. Nah, dalam metode storytelling ini, seperti yang kita tahu bahwa ketika melakukan metode storytelling, kita akan berhadapan dengan banyak orang. Nah, oleh karena itu, manfaat berikutnya yaitu dari storytelling yaitu meningkatkan rasa percaya diri untuk kita sebagai para penyaji. Nah, sehingga menghilangkan rasa tegang dan memudahkan seseorang untuk melakukan presentasi di depan banyak orang. Dengan kita terus-terusan melakukan teknik ini, maka rasa percaya diri kita dan kemampuan kita dalam presentasi atau public speaking kita itu akan meningkat. Nah, mungkin sekian tujuan dari metode storytelling yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Oke, kakak di sini akan menceritakan sebuah kisah tentang bebek yang selalu rukun. Nah, pada kali ini yang akan ceritanya akan dibawakan terlebih dahulu oleh Kak Justin, terus sama Kak Prita. Oke. Baik, di sini kakak akan mendongengkan atau membawakan sebuah cerita yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lainnya. Mereka selalu pergi bersama-sama kemanapun pemimpinnya pergi. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun sedunia. Meskipun bebek berisik, tidak pernah sekalipun mereka bertengkar. Lalu ada seekor hewan pemangsa, yaitu Musa, yang memiliki kekaguman melihat bebek yang selalu tenang. Namun yang awalnya kagum menjadi mempunyai niat jahat, yaitu ingin mengadu dombakan para bebek itu. Musa berkata, "Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah." Kemudian mulai hari itu Musa selalu gencar mendatangi bebek-bebek yang tertinggal dari kawanannya untuk menghasut bebek-bebek tersebut.
Dia mulai menghasut bebeknya untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan apa yang Musang katakan. Kemudian Musang mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi pertanyaan Musang itu tidak dihiraukan oleh bebek-bebek tersebut. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun usaha Musang yang berhasil. Musang sudah sangat kelelahan karena hal tersebut. Baik, selanjutnya bebek pun berkata, hahaha, Musang, kamu tidak bisa membuat kami saling bertengkar karena kami sudah mempercayai satu sama lain. Musang pun sangat malu karena dia gagal terus-menerus. Kemudian Musang pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi karena dia sungguh sangat malu. Benar bahwasannya bahwa bebek yaitu dikenal dengan hewan paling rukun sedunia. Untuk nilai-nilainya, Oke. Gimana teman-teman cerita dari yang disampaikan oleh dua kakak ini? Sangat menarik. Oke, dari semua cerita yang tadi mungkin teman-teman ada yang udah tahu gitu nilai yang terkandung dalam cerita tersebut? Belum tahu kak. Oke, di sini kakak akan menyebutkan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, nilai yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu mengajarkan bahwa kita jangan kalah sama bebek. Bebek aja bisa hidup rukun walaupun mereka kawanan yang memiliki banyak jumlah, yang memiliki banyak pikiran ataupun ideologi yang lainnya. Kelebihannya. Oke, nah, mungkin kita juga di dalam kehidupan kan nggak sendirian gitu kan. Banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga harus dapat mempercayai orang tersebut yang ada di sekitar kita. Nah, hal tersebut tidak lain dan tidak bukan agar hidup kita bisa rukun, aman, tentram dan bahagia gitu kan. Tenang juga. Nah, mungkin sekian pemaparan cerita bebek Dan selalu hidup rukun yang yang bisa selalu yang kami bisa sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Bila ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.